Terima kasih Tuhan. Kau harapan kami, kekuatan kami Tuhan. Sejak kami masih muda. Dan kami tahu kau punya rencana yang besar untuk setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami semua di tempat ini. Dan biar hari ini menjadi sesuatu yang akan mengubahkan setiap hidup kami. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selagi berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Thank you. Tim Praise and Worship. Sebelum duduk bisa gak kita kasih high five buat kanan kirimu. Katakan so glad to see you. Senang sekali bisa ketemu sama kamu. Woo. So good. Oke silakan duduk. Ungaran Youth Fellowship, Ungaran Bermazmur semuanya. Wow. Luar biasa ini. Saya lihat historical moment Ungaran Bermazmur. Ada anak-anak muda banyak sekali. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya di tempat ini. Saya juga mengucapkan respect untuk para pengurus Ungaran Bermazmur, para hamba-hamba Tuhan Kota Ungaran. Anda luar biasa sekali memberikan kesempatan bagi generasi. Amin. Iya, tidak kenal, tidak sayang, perkenalkan nama saya Pastor Samuel Anton. Saya ada di dalam pergerakan yang namanya interdenominasi, yang namanya Unlimited Fire. Saya juga menulis buku dan menulis lagu. Mungkin teman-teman yang mungkin tahu lagunya adalah Tak Terbatas ya. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Wah bisa tahu ya, bisa semua ya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Luar biasa. Dan hari ini senang sekali melihat sebuah sejarah di mana Ungaran Bermazmur bersama Ungaran Youth Fellowship bersama-sama beribadah. Amin. Luar biasa. Ya. Nah, hari ini tema yang diberikan tuh powerful sekali. Judulnya adalah Together We Rise. Mari bersama-sama katakan Together We Rise. Ya. Nah, teman-teman kalau kita bicara tentang Together We Rise. Ada satu kisah yang pasti teman-teman tahu. Yaitu kisah Daud melawan Goliat. Tahu kisahnya? Ya, bisa ditayangkan nih gambarnya nih. Next. Kisah Daud melawan Goliat. Waktu itu Daud mengalahkan Goliat seorang diri. Mari katakan seorang diri. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Usianya masih sangat muda. Lalu Goliat itu datang mencemooh bangsa Israel. Goliat bilang gini, di lembah Tarbatin ya, dia berkata, siapa yang bisa mengalahkan aku dan macam-macam. Dia menghina nama Tuhan. Sampai satu titik Daud berkata seperti ini. Siapakah yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Nah Daud berkata seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita teman-teman. Mukjizat terjadi. Tuhan sertai Daud. Dan akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Tahu ya ceritanya ya? Yang tahu bisa angkat tangan? Wih mantap semuanya. Nah tapi teman-teman tahu nggak? Seringkali kita lupa bahwa ketika Daud sudah menjadi raja. Usianya sekitar 30 tahunan ke atas ya. Daud ini kembali menghadapi Goliat. Tapi gak cuma satu, tapi 4. Tahu gak kisah itu? Ada yang geleng-geleng. Masa sih Pastor? Masa ada sih di dalam Alkitab gitu ya? Nah makanya lihat kanan kirimu bilang gini, makanya baca Alkitab. Jangan scrolling HP terus. Loh, baca Alkitab itu selain menguatkan kita, mengubahkan hidup kita. Siapa tahu bisa dapat jodoh loh teman-teman loh. Loh gak percaya. Loh gak percaya. Di sini yang masih single bisa angkat tangan. Wih mantap ya. Yang masih single. Ya yang masih single. Atau di sini yang sedang jatuh cinta siapa? Yang sedang jatuh cinta tapi dianya gak cinta sama kamu. Aduh. Ya. Gak apa-apa. Tetap berusaha ya. Saya ajari caranya. Kalau di sini teman-teman lihat ada yang, wah bisa nih jadi gebetan nih ya. Saya kasih tips. Tipsnya gini, setelah ibadah atau setelah acara atau apa, samperin, suruh baca Alkitab. Beneran kok gak percaya. Ini nanti samperin sambil liatin Alkitab. Liatin entah Alkitab atau Alkitab ini. Kak, tolong buka Kisah Para Rasul. Bilang gitu. Mesti kan dia bingung ya. Kisah Para Rasul buat apa? Buka dulu Kak.
Buat apa? Ya udah buka dulu Kisah Para Rasul gitu ya teman-teman ya. Buka Kisah Para Rasul. Udah Kisah Para Rasul dibuka. Lalu teman-teman bilang gini ya. Kak, Kisah Para Rasul aja sudah dibuka. Masa kisah kita berdua belum? Yeah. Iya kan? Dapat tuh, dapat. Masa kisah kita berdua belum, ya kan? Loh, iya dong. Daripada teman-teman pusing, stres, overthinking, ya kan? Nanti ke kafe, sendirian bengong overthinking, sambil pesan matcha, ya kan? Siapa yang suka matcha di sini? Ya, ngaduknya pakai kenangan. Wah. Jadinya apa coba? Matcha lalu, ya. Maafkan bapak-bapak para hamba Tuhan di kota Ungaran, maafkan saya ya, ini anak-anak muda ya. Oke. Iya. Oke, kita kembali ke Daud ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman, benar. Daud ketemu lagi dengan raksasa-raksasa dan gak cuma satu tapi 4. Dan apa yang terjadi ketika Daud bertemu lagi dengan raksasa? Kita lihat di dalam 2 Samuel 21 ayat ke-15, bisa ditayangkan. Nah, firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Mari katakan orang-orangnya. Lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih, lesu. Dulu Daud lawan raksasa satu itu seorang diri. Tapi Daud kembali berperang, lawannya lebih dari satu raksasa. Dan ternyata akhirnya Daud menjadi letih, lesu. Nah ini menarik ya. Tapi ternyata ketika Daud mengalami keletihan, tapi pada akhirnya Daud tetap memenangkan pertempuran itu. Luar biasa ya. Daud tetap menang. Kenapa? Kok bisa? Udah letih lesu, udah capek, kok bisa tetap menang? Nah ini kita lihat. 2 Samuel 21 ayat 22. Ini poinnya. Ini kuncinya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Benar ya lawannya raksasa ya? Oke. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan siapa? Coba katakan lagi, tangan siapa? Orang-orangnya. Artinya apa? Daud memang kepayahan, Daud memang keletihan. Tapi ketika Daud sedang kepayahan keletihan, muncul namanya Abisai anak Seruya. Datang menolong Daud, merobohkan musuh dan mengalahkan orang Filistin. Ketika Daud begitu kepayahan, muncul namanya Sibkai orang Husa. Memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Ketika Daud kepayahan, muncul namanya Elihan bin Yare Oregim, orang Bethlehem. Menewaskan Goliat. Goliat yang kedua ini ya. Orang Gad itu dengan gagang tombak seperti besi tukang tenun. Padahal lawan-lawannya itu raksasanya itu lebih gede-gede. Bahkan dikatakan ada berjari 6. Itu firman Tuhan katakan kalau teman-teman baca. Tetapi mereka bisa dikalahkan. Kenapa? Karena Daud tidak berperang sendirian. Amin. Daud gak berperang sendirian. Tuhan pakai Daud, Tuhan sertai Daud. Lewat apa? Next, ini kuncinya. Tuhan memakai Daud, memberikan kemenangan kepada Daud, mengalahkan raksasa-raksasa. Lewat apa? Bala bantuan generasi selanjutnya. Dan itu siapa generasi selanjutnya? Teman-teman katakan, itu saya. Amin. Jangan ngerasa, aku siapa sih kak, butiran debu. Gak ada notis aku, gak ada validasi aku. Enggak, teman-teman Tuhan mau pakai kalian luar biasa. Amin. Daud berhasil menang. Tuhan memberikan kemenangan lewat bala bantuan generasi selanjutnya. Daud gak sendirian. Daud ada orang-orang yang menopang. Oleh sebab itu ada seorang hamba Tuhan namanya Pastor Lia. Kami berafiliasi di dalam Unlimited Fire juga di Heart of God Church. Dia berkata bahwa ini pesan juga untuk para hamba-hamba Tuhan juga semua di kota Ungaran. Saya katakan gini, generasi muda ada bukan hanya sebagai penerus, tetapi sebagai bala bantuan dan penambah kekuatan kita saat ini. Amin. Teman-teman bukan hanya pemimpin masa depan, tunggu ya sampai nanti usia 40 tahun, 50 tahun jadi pemimpin di gereja. Teman-teman adalah pemimpin sekarang.
Amin. Menambah kekuatan, reinforcement di gereja Anda masing-masing. Ya. Karena ini penting dan ini jadi kabar baik untuk para hamba Tuhan gereja-gereja di Kota Ungaran. Bahwa gereja Anda dimanapun Anda berada, bala bantuannya bukan di luar sana, di sini. Amin. Mereka lah generasi selanjutnya, generasi muda. Bukan pemimpin masa depan aja. Mereka adalah bala bantuan di masa kini. Reinforcement. Oleh sebab itu, Pastor Lia juga berkata bahwa the younger generation is not here to push you out, but push you up. Amin. Bisa ditayangkan? Generasi muda hadir bukan untuk mendorong para pemimpin yang sudah senior keluar. Bukan. Om udah tua, enggak gantian yang muda-muda. Enggak. Tapi gereja generasi anak muda ini bukan mendesak kita keluar. Tapi mengangkat kita naik bersama. Together we rise. Amin. Ya, bersama kita bangkit. Jadi hari ini mereka bukan hanya pemimpin masa depan. Tetapi mereka adalah bala bantuan yang bukan mendesak kita keluar. Para hamba-hamba Tuhan, para senior. Tetapi mengangkat kita naik bersama. Amin. Itulah sebabnya kita harus bekerja sama. Saya enggak teori, rekan-rekan, para hamba Tuhan juga. Kita akan lihat sebuah video. Bagaimana dari generasi kepada generasi semua bekerja sama. Dan saya percaya ini akan jadi sebuah pergerakan yang luar biasa untuk Kota Ungaran. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus kita. Come on. Now, when I talk about generations, it is not just next generation or my generation, but it is building many, many generations. When we say generations, people often think of succession. People think of the older person retiring or dying, and then the young person coming in to take over. Well, that is succession. But generations is not succession because succession is all about replacement. Generations are not replacements, but reinforcements. Generations is having many layers and levels of leaders at the same time. In our church so far, we have already built 7 generations of leaders, and each generation is only about 3 to 5 years apart. That's right, you didn't hear wrongly. It is not 40 years or even 20 years in between generations. Every generation is only about 3 to 5 years apart. Every few years in Heart of God Church, we start a new youth group as the preceding generation grows up. They come in at 13, 15, 17, and now they have grown up and are already in their 20s and 30s. And today they are pastors, leaders of hundreds, and heads of departments. Every generation gets to grow up and grow old together. And with each generation, there are hundreds of leaders and volunteers serving together and growing up together. And right now, we are already in our 7th generation. That is how we ensure longevity, renewal, and an endless pipeline of ignited youths, volunteers, and leaders coming through. Hundreds of youths from every generation deployed as reinforcements to serve God in His house. When we intentionally focus on building the youths and young adults, our churches not only grow bigger, but they grow younger and stronger. And these reinforcements will come alongside you, and your legacy and mission will continue. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus kita dong. Wow, what a good news. Kabar yang luar biasa. Bahwa ternyata Tuhan bisa pakai teman-teman. Bukan besok, bukan nanti kalau usianya 30-40. Tuhan bisa pakai teman-teman sekarang. Amin. Saya pernah bulan Mei 2025 yang lalu. Saya mengikuti konferensi namanya Mennonite World Conference di Swiss dan di Jerman. Dan saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Ada hamba-hamba Tuhan dari Afrika, ada hamba-hamba Tuhan dari Eropa, ada dari Amerika Latin, ada dari semua, Asia, semua berkumpul. Nah, mumpung saya ketemu sama mereka semua, lalu saya tanya, gimana keadaan anak-anak muda di gerejamu? Saya tanya sama orang Eropa, saya tanya sama orang Asia, saya tanya sama orang Afrika. Dan ternyata walaupun mereka itu dari berbagai belahan dunia, jawabannya sama kurang lebih. Dan mereka berkata seperti ini, next. Wajah gereja kami menua, Pastor. Kami kekurangan generasi penerus. Ternyata itu dampaknya seluruh dunia, teman-teman.
Itulah fenomena yang sedang dihadapi. Lalu beberapa leader saya tanya, "Loh kenapa kok bisa?" Lalu mereka jawab gini, "Kami terlambat memikirkan generasi regenerasi di gereja kami. Kami menyesal kok nggak dari dulu kasih kesempatan buat anak-anak muda." Tapi hari ini gereja-gereja di Ungaran saya mau katakan, kita sudah ada di right track, di jalur yang tepat. Amin. Ini buktinya. Ungaran bermazmur bersama dengan generasi Ungaran Youth Fellowship. Amin. Kasih tepuk tangan dong. Karena memang ini pesan untuk saya juga, untuk pesan untuk para hamba-hamba Tuhan di kota Ungaran. Gereja kita ini mau jadi monumen atau mau jadi movement. Amin. Kalau monumen itu bagus gak teman-teman? Bagus ya. Monumen itu tujuannya untuk apa? Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Betul? Apa yang sudah terjadi di masa lalu. Makanya mungkin kita sering dengar cerita. Dulu di Ungaran ini pernah terjadi kebangunan rohani. Dulu di Ungaran ini pernah terjadi, waktu ibadah orang-orang dilawat Tuhan. Dulu di Ungaran pernah terjadi orang-orang haus akan Tuhan. Dulu dan dulu. Nah pertanyaannya, lah sekarang gimana? Wah sekarang tantangannya beda Pastor. Itu artinya kita mau jadi gereja yang monumen. Tapi kita mau jadi gereja yang movement. Amin. Movement artinya apa? Kalau dulu pernah terjadi, sekarang pun Tuhan akan pakai lebih luar biasa. Amin. Kita kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus kita. Ya. Saya salut dengan para pengurus di Ungaran Bermazmur. Kenapa para senior memberikan kepercayaan, kesempatan kepada generasi muda. Itu namanya kolaborasi. Mari katakan kolaborasi. Karena itu memang yang benar. Karena rencana iblis itu selalu ingin membuat perpecahan. Betul gak? Divided. Yang mungkin perpecahannya dengan ini. Yang senior merasa gak dihormati oleh yang muda. Makanya yang muda-muda hormati para pemimpinmu. Amin. Ya. Tapi juga yang muda-muda merasa aku gak pernah dikasih kesempatan dan kepercayaan oleh para senior. Selalu berkata belum waktunya kau masih kecil. Belum. Padahal sejatinya saya mau katakan hidup kita itu bukan tentang bersaing satu sama yang lain. Amin. Tapi hidup kita itu tentang berkolaborasi satu sama yang lain. Lalu hidup kita itu bukan menjadi lebih baik dari orang lain, enggak, itu bukan tujuan hidup kita. Tapi bagi kita tujuan hidup kita adalah lebih baik bagi orang lain. Amin. Beda teman-teman. Jadi hari ini kita harus punya spirit kolaborasi. Gereja-gereja bukan saing-saingan, sayang-sayangan katanya. Amin. Di Ungaran akan jadi percontohan buat kota-kota yang lain. Amin. Iya. Kenapa? Karena kalau yang senior gak percaya kepada yang muda, ini hasilnya. Next saya tayangin. Kalau yang senior gak percaya sama yang muda. Coba teman-teman lihat. Ada sesuatu yang aneh gak dari gambar ini? Ada yang aneh gak? Kok ketawa-ketawa? Loh, ini bapak-bapak, ibu-ibu ini punya hati buat generasi loh. Aneh ya? Rapat penjangkauan apa? Anak muda. Tapi gak ada anak muda yang rapat di sana. Padahal saya mau katakan, yang berhasil di masa lalu belum tentu berhasil di masa sekarang. Saya pernah benar-benar ketemu sama seseorang, para senior datang kepada saya, Pastor Anton, kami sudah rapat, kami ingin jangkau anak muda Pastor. Makanya kami ingin membuat stasiun televisi anak muda. Saya ketawa, iya Pak, saya mau dana berapa miliar yang bisa dikeluarkan, berapa ratus juta untuk buat stasiun televisi anak muda. Lalu saya bilang gini, Om, Tante, Pastor, waktu rapat itu ada anak mudanya enggak? Enggak ada. Pantes, saya bilang. Om, Tante, saya bilangin ya, anak muda enggak nonton TV. Kalian nonton apa? Nonton apa? TikTok. Nonton apa? YouTube. Nah, cara yang dulu berhasil belum tentu berhasil di masa sekarang. Makanya saya bilang, Om, Tante, libatin yang muda di sini. Karena mereka tahu cara menjangkau generasinya. Amin. Tetapi kalau semuanya dilakukan oleh anak-anak muda juga semuanya kacau juga. Ya enggak? Ada kejadian di Alkitab loh namanya Rehabiam, Raja Israel. Dia menggantikan Salomo ayahnya. Tapi apa yang dilakukan di Rehabiam? Next bisa ditayangkan. Yang dilakukan Rehabiam adalah
Ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu meminta nasihat kepada orang anak-anak muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Apa yang terjadi? Nasihat orang tua diabaikan semua. Nasihat yang muda-muda didengerin semua oleh Rehabiam. Akhirnya kerajaan itu pecah. Gak baik juga. Jadi apa yang benar, Pastor? Seharusnya yang benar adalah yang generasi senior dan yang muda berkolaborasi. Amin. Bekerja sama. Karena gini, wisdom from the old and energy and creativity from the young are the powerful combination in any great movement. Hikmat dari orang tua dikombinasikan dengan energi dan kreativitas teman-teman yang muda-muda ini akan menghasilkan dampak yang besar. Makanya teman-teman di sini ada sebagai jawaban buat generasi yang dahulu. Dan generasi dahulu berikan kesempatan buat mereka. Saya percaya akan terjadi kombinasi yang luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus kita. Jadi hari ini para hamba-hamba Tuhan saya mau katakan, jangan berhenti dengan berkata apa yang bisa aku lakukan bagi generasi. Tapi kita mau berubah dan berkata apa yang bisa kita lakukan bersama dengan mereka. Hasilnya beda. Jangan hanya dipikirin, diajak kerjasama. Amin. Ya, karena seringkali permasalahan gereja menua, wajah gereja menua itu bukan karena nggak ada orang sebenarnya. Kan seringkali, pastor gereja kami nggak ada orang. Bukan karena nggak ada orang, tapi nggak ada orang yang kita percaya. Tapi hari ini berikanlah mereka kepercayaan. Amin. Galilah potensi orang-orang di sekitarmu. Dari yang lemah, jadikan mereka pahlawan. Saat ruang kesempatan terbuka, saya mau katakan, kita akan terkejut melihat apa yang anak-anak muda ini bisa lakukan. Kita akan berkata, wow, kok gak dari dulu? Ya gak dari dulu, gak dikasih kesempatan mungkin ya. Tapi ini waktunya kita diberi kesempatan. Yang generasi muda butuhkan adalah ruang kesempatan, penerimaan, kepercayaan, dan tuntunan. Tapi generasi tua, ketika memberikan kepercayaan itu, tugas generasi muda adalah jaga kepercayaan para senior. Amin. Jaga kepercayaan. Saling berkolaborasi. Saya tayangkan sebuah video lagi ya, mau nonton ya. Gimana ketika yang tua dan yang muda saling bekerja sama. Kita lihat sama-sama. Silakan. We came to Christ as teenagers more than 50 years ago. Back in the 70s, there was a revival of Christianity in Singapore. Young people were being saved every week and became leaders, leading fellow teenagers. Many went on mission trips and ran evangelistic meetings. We also sacrificed our finances and gave. Couldn't have been better. It was the best years of our lives. However, this revival did not last. As we grew to hit our 30s and 40s, the church grew older with us too. We didn't realize the importance of building the youth. They were sidelined, and soon we saw many of them becoming bored spectators in church. The youth revival we experienced growing up wasn't happening anymore. We felt so burdened. We remained faithful Christians, but we didn't know how to sustain the revival. In 2010, our family came to Heart of God Church. We couldn't believe our eyes. The church was full of youths, jumping and praising God. Yes, the music was alien to us and it was really loud. But the youth's passion and love for Jesus were even louder. Looking at them reminded us of how we grew up in church. We felt the atmosphere of revival that we miss so much. So our family kept coming back to Heart of God Church. We heard Pastor Howe and Pastor Leah preach about how youth are leaders today. Generations are reinforcements, not replacements. It wasn't just speech. Week after week, we saw young people responding to know Jesus, youths leading and serving. Many dreamed to be pastors, full-time staff missionaries. Our hearts were so moved. Our greatest joy was to see our own daughter, Sarah, deepening her love for Jesus.
If reaching out to the next generation is the key to sustain revival, we are all in. Many people ask me, what does it take for older people to be in a youth church? You need humility and to accept that youths are leaders today. You need to see every youth like they are your own children, because every Christian parent wants their kids to do well in church. And well, there are many things we can do. I am a leader in my Connect group. I also use my 40 years of experience working in the land and transport industry to serve on our church's board of directors. Though I was a senior vice president in the corporate world, managing multi-million-dollar projects, I used to think that what I could do in church was limited. But in one conversation, Pastor Lee asked me, "Suan Ling, what do you want to do?" From there, I joined the church audit and risk committee and helped write corporate governance policies. We are also on the building committee. Our burden is to secure a permanent building for our church. We want the youths to have a home. Beyond just us, our church has about 500 older people. Many engage the youth's non-Christian parents. Some are ushers, traffic marshals. Others take care of babies. Many cook and buy food for the youths. Young people can't really eat. We open up our houses to them for events. We pray for revival in their schools. Anything we are able to do, we love to do it. To us, the greatest fulfillment still comes from leading someone to Christ, especially a younger person. We've been praying for our nieces and nephews to know God. One of them loves chess, and he was eager to play with new people. So our family saw an opening to reach him. We drove him to church and back. Our daughter rallied a young adult connect group to play chess with our nephew every week for months. The teens in church also made him feel at home. Truly, it takes a village to raise a child. As we kept sowing into his life, 6 months later, he joined us for Christmas. The sermon spoke into his heart, and we saw him lift his hand and respond to know Jesus. The joy in our hearts overflowed. Leading our nephew to Christ is one thing, but doing it with our daughter made it even more special. Since then, we've reached down to another 11-year-old, our grandniece, and God moved immediately. In her second church service, she got saved. Every time we see her in church, her eyes are lit up. We're so grateful our grandniece and nephew can grow up in a revival too. It's beautiful to see 3 generations working together to make it happen. Though we are old enough to be grandparents, it is not time for us to slow down. We used to think the youth revival we grew up in was gone, but it's not. God has given us a second chance to experience revival again. Heart of God Church is the continuation of the revival we experienced as youths. We have seen the power of different generations working together, and we believe the revival will continue to grow even stronger. Yesus kita. Kalau di Singapura bisa terjadi, saya percaya di Ungaran ini juga bisa terjadi. Amin. Para hamba-hamba Tuhan, jawaban sekali lagi bukan di luar sana. Jawaban untuk gereja-gereja kita adalah di depan kita ini. Mereka lah generasi selanjutnya. Mungkin di dalam pemandangan kita, mereka adalah orang-orang yang masih mentah dan tidak menonjol. Ya, aku tahu nih keluarganya siapa, aku tahu ini. Mereka belum terlihat potensinya. Mungkin lahir dari keluarga yang tidak sempurna. Dan mereka butuh pelatihan dan proses dan waktu. Atau mungkin teman-teman juga berkata, betul-betul pastor, siapa kami sih? Gitu ya. Kalau kami nggak mungkin lah bisa dipakai Tuhan sekarang. Kami ini butiran debu. Belum layak, belum sanggup.
Suruh khotbah gimana, gemeteran nanti. Suruh pelayanan gimana, aduh takut salah. Tapi saya mau katakan, teman-teman semua di tempat ini, loh, yuk kita lihat pakai POV-nya Tuhan. Amin. Seperti apa engkau di mata Tuhan? Next, bisa ditayangkan. Next, ya ini. Tuhan itu melihat potensi dalam diri kita di saat kita hanya melihat banyaknya kelemahan dalam diri kita. Kalau teman-teman lihat kelemahan dalam dirimu, Tuhan lihat potensi dalam dirimu. Amin. Yang Tuhan lihat dalam hidup kita itu adalah masa depan yang penuh harapan. Sementara yang sering kita lihat adalah masa lalu yang penuh kesalahan. Tapi di mata Tuhan, kamu pahlawan yang gagah berani. Amin. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup itu jauh lebih besar. Mari katakan jauh lebih besar. Dari apa yang berani kita bayangkan untuk hidup kita sendiri. Lah kenapa kok aku bisa berpikir aku butiran debu pastor, aku ini gak ada yang notice aku, gak ada yang kasih validasi aku siapa sih? Karena itu iblis, rencana iblis. Karena kesukaan iblis membuat setiap kita tidak menyadari identitas kita. Ya ingin kita gak menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Ya ingin kita gak sadar identitas kita dan panggilan hidup kita. Makanya dia buat kita on repeat ya, bangun tidur, cek WhatsApp, cek TikTok, scrolling, sekolah pulang, main game, nonton Netflix, scrolling, belajar, tidur gitu terus. Rasanya hidup itu monoton. Tapi saya mau katakan teman-teman, kalau kita seperti itu terus, maka kita akan biasa-biasa aja. Maka kita tidak menghasilkan apa-apa, maka kita tidak berdampak apa-apa. Tapi sadari ini teman-teman, tangkap ini baik-baik. Hidup kita menjadi biasa. Itu karena kita terlalu percaya sama suara yang salah. Betul enggak? Kamu tuh siapa, butiran debu, kamu apa? Hidup kita jadi biasa karena kita selalu dengar kepada suara yang salah. Kamu siapa? Kamu enggak punya kelebihan apa-apa, kamu tuh butiran debu. Kamu enggak seperti kakakmu, kamu enggak pandai bicara, enggak ada yang notice kamu. Kamu tuh biasa-biasa aja. Kita dengar suara yang salah. Karena ini tangkap baik-baik, saya mau tutup dengan ini. Masalah terbesar generasi muda bukan karena kurangnya potensi. Ya, bisa ditayangkan, bukan karena kurangnya potensi. Tapi ketidaksadaran akan potensi yang Tuhan taruh dalam dirimu. Sehingga kamu hanya menjalani hidup seolah biasa-biasa aja. Padahal Tuhan punya potensi yang luar biasa di dalam dirimu. Amin. Tangkap ini baik-baik. Jika kamu merasa hidupmu gak berharga teman-teman. Jika kamu merasa hidupmu gak layak diperjuangkan. Lihat Yesus yang sudah dia lakukan di kayu salib untuk hidupmu. Amin. Kamu berharga kenapa? Kamu gak hanya dicintai setengah mati. Kamu dicintai sampai mati di kayu salib. You are very loved. Amin. Jadi malam hari ini, yuk 1 Timotius 4 ayat 12. Bisa kita baca sama-sama? Generasi muda. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Mari lihat kanan kirimu, katakan Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupku. Dan ketika kita berkata, Tuhan aku mau Tuhan. Pakai aku hari ini. Pakai aku sejak aku masih muda. Berkolaborasi jadi jawaban buat gereja-gereja. Jadi jawaban buat generasi yang senior di gereja Anda. Gereja teman-teman. Saya mau katakan, ini yang akan terjadi. Together we rise. Amin. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaan. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Come on, mari kita berikan berdiri bersama-sama.